Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Alhamdulillah subuh ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali berada di masjid dalam keadaan kita niat beriktikaf. Kalau belum kita sama-sama niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Dalam keadaan i'tikaf, setelah kita sholat subuh, zikir dan doa, kita akan membahas kali ini bukan tafsir tahlili. Tafsir tahlil itu yang mengalir, ngahanca kata orang Sunda, yang mengalir. Nah, tapi ini membahas tema. Tema yang akan diangkat ini berkenaan dengan 22 Desember. Ini Hari Ibu. Jadi ini kita pagi ini akan membahas bagaimana Al-Quran memberikan penghargaan, penghormatan, dan apresiasi terhadap peran seorang ibu. Tentu ini adalah kaitan dalam Al-Quran, ada kaitan dengan ibu secara khusus, ada ibu secara umum. Nah, yang pertama kita akan mencoba, ini Ustadz Udin bisa membantu membacakan ayatnya. Itu Al-Quran menggunakan dua kata untuk menyebut ibu itu. Nanti dua-duanya akan kita bahas. Pertama, Al-Quran menggunakan kata ummun, jamaknya ummahat, ummun. Nah, ummu itu artinya induk atau pangkal, induk atau pangkal. Jadi seorang wanita itu bisa menjadi pangkal, menjadi induk untuk melahirkan anak dan untuk menciptakan kedamaian atau kesejahteraan. Itu kalau menggunakan kata ummu. Dan kata ummu ini bisa ibu yang melahirkan, bisa ibu yang membesarkan, atau ibu dua-duanya. Nanti ibu itu ada ibu yang melahirkan, ada ibu yang membesarkan saja, ada ibu yang dua-duanya. Ada ibu yang melahirkan sekaligus membesarkan. Bahkan kata ummu sering digunakan juga bukan untuk manusia, tapi untuk struktur pemerintahan. Misalnya Ummul Qura, itu kan ibu kota. Pernah ada bapak kota. Itu Al-Quran menyebutkan Ummul Qura. Sampai Mekah itu salah satu nama lainnya adalah Ummul Qura. Gitu. Nah, kenapa di Mekah itu disebut Ummul Qura? Karena manusia terkonsentrasi di situ. Satu, untuk apa? Terkonsentrasi di Mekah untuk 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama untuk ibadah karena ada Ka'bah. Kegiatan kedua untuk berdagang karena ada pasar dulu cukup besar dalam sejarah itu, pasar Uqad, Dhul Majad, mungkin kalau zaman modern pasar Seng. Nah, kegiatan yang ketiga untuk kegiatan seni budaya. Itu kira-kira penggunaannya. Ini masih menggunakan kata ummu dan ummahat. Nanti kita akan lihat dalam Al-Quran juga ada penggunaan kata ummu. Nah, itu penggunaannya, ummu. Kemudian yang kedua, Al-Quran menggunakan kata walidah atau walidat. Walidat. Nah, kalau ini walidat itu khusus. Kalau ini ibu yang melahirkan saja. Karena kata dasarnya walad, walad itu anak.
Walidah itu seorang ibu. Zamannya walidat, nanti itu akan dilihat pada Al-Baqarah ayat 233. Nah ini menggunakan nah kenapa ini? Nah walidat itu adalah ibu yang melahirkan. Nah, tapi nanti ibu yang melahirkan itu memiliki tugas khusus. Salah satunya bersedia menyusui anaknya. Gitu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana Al-Quran memberikan penghormatan kepada seorang ibu. Nah, Pak Udin, Ustadz Udin, bisa membacakan surat Luqman ayat 14-15. Nah ini di sini yang digunakan kata ummu. Yang tadi yang pertama ummu. Nanti berikutnya kita akan lihat ayat yang menggunakan kata walidat. Surat Luqman, mangga Mang Udin. Surat Luqman itu suratnya ke-31, ayatnya 14-15. Nah, di sini yang digunakan kata ummu. Ummu dalam bentuk tunggal, ummu. Kemudian kesasaran 31. Iya. 14-15. Wawasoinal insan, mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Mananya? Mohon mangga lajengkeun. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pada ayat ini seorang ibu dihubungkan dengan seorang laki-laki, yaitu suami istri. Tapi penekanan, apresiasi, penghargaan dalam bentuk deskripsinya ditekankan kepada ibu. Ibu itu diurai, tugasnya ditiadakan, bapak disebut garis besar. Ibu itu diuraikan. Nah itu penguraian itu merupakan penghargaan, apresiasi terhadap wanita, terhadap ibu. Mari kita lihat. Wawasainal insana. Wawasa itu kami berpesan kepada manusia.
Itu arti harfiahnya. Pesan itu sesuatu yang bentuk kewajiban. Itu harfiahnya pesan. Allah berpesan kepada manusia. Pesan itu berupa kewajiban. Yang pertama biwalidai, ini yang sifatnya umum. Itu hendaklah manusia itu memperhatikan, menghormati, mengapresiasi kedua orang tua. Nah, kalau orang tua laki-laki hanya disebut secara umum, yaitu kedua orang tua, yaitu bapak, ibu, itu yang dalam hubungan mereka adalah suami istri. Tapi yang diuraikan detail ibu diuraikan detail. Tuh. Nah, ini ada hadis Nabi kan? Hadis Nabi ketika seorang sahabat, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud, sahabat bertanya kepada, apa yang harus kami lakukan? Kepada siapa yang harus berbuat baik? Rasulullah menyebut ibu 3 kali. Ummuka, itu 3 kali. Baru menyebut bapak 1 kali. Itu abaka. Bukan berarti, ini artinya satu, dari segi kuantitatif 75% ibu, 3 kali disebut. Sedangkan bapak 1 kali. Bukan berarti bapak tidak dihormati, tapi ada penekanan, ada stressing, ada apresiasi terhadap peran ibu di situ. Nah, itu tersirat. Yang kita sebutkan tafsir, tapi tersirat. Nah, demikian juga di sini. Seorang bapak disebutkan secara umum, kedua orang tua. Tapi begitu uraian ibu, mari kita lihat. Hamalathu, telah hamil. Disebut peran pertama hamil. Ummu, ibunya, ibu setiap orang. Itu. Wahnan itu adalah berat, susah, repot. Itu wahnan. Berat, susah, repot. Ala wahnin, ditumpuk. Berat di atas berat, susah di atas susah, sulit di atas sulit. Artinya kesulitannya berlipat. Bukan hanya wahnan, tapi ala wahnin. Jadi berat di atas berat. Itu artinya kuadrat. Numpuk. Kuadrat itu bahasa kita terangnya. Kalau bahasa lain si abreg-abreg bebannya itu. Gitu kan? Nah, kalau pakai bahasa Bogor, tulisannya orang Bogor mah pasti beda. Itu bahasa Lewiliang gitu. Sunda logat ya. Jangan seabreg-abreg dewe. Itu bahasa udah itu. Begitu. Lalu berapa lama ini? Ternyata bukan hanya saat hamil, tapi juga diikuti dengan di ayat lain menyusui, dan itu berlangsung maksimal 2 tahun. Karena baru bisa disapi menurut Al-Qur'an interval yang ideal itu setelah 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun. Wa fisaluhu itu dan menyapihnya, artinya boleh dihentikan masa penyusuan maksimal setelah 2 tahun. Nah, ayat ini nanti diuraikan lebih detail pada Al-Baqarah. Tapi intinya lagi, anishkurli. Manusia hendaklah bersyukur kepada aku, kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Tapi bersyukur kepada Allah itu tidak bisa terlaksana dengan sempurna tanpa yang kedua, walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Ini salah satu tafsirnya adalah kaidahnya begini nih, al-atfu bil wawi yufidul jam'a. Menggabungkan 2 persoalan dengan waw, yaitu dan, itu bisa dipahami bahwa keduanya terintegrasi. Dan kemudian penjelasannya adalah kedua-duanya tidak bisa terlaksana. Bersyukur kepada Allah bisa terlaksana,
apabila bersyukur kepada orang tua. Bersyukur kepada orang tua akan sempurna jika dilandasi bersyukur kepada Allah. Jadi itu yang dimaksud terintegrasi itu begitu. Ini ada orang kepada Allah baik, tapi kepada orang tua nggak sempurna itu, dan kebalikannya. Jadi dalam Islam terintegrasi, terpadu, dua-duanya harus dilakukan. Tuh. Begitu kira-kira ayat ini penjelasannya. Nah, ini didukung oleh hadis. Ada hadis yang menyebutkan malam yashkur lillah malam yashkur linnas lam yashkur lillah. Orang yang tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Berarti ucapan terima kasih kepada sesama manusia, apalagi kepada ibu, itu merupakan syarat untuk orang itu bisa mewujudkan syukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Itu diperkuat oleh hadis. Jadi saya menjelaskan ini, ada hadis yang masih ingat, malam yashkur linnas lam yashkur lillah. Orang yang tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia, maka orang itu pada hakikatnya tidak bisa, tidak mampu, tidak sanggup atau belum melakukan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa seorang orang tua yang di dalamnya lebih dirinci ibu itu mendapatkan posisi yang tinggi dalam pandangan Islam, dalam pandangan Al-Quran. Gitu. Tetapi apabila terjadi konflik antara orang tua dan anak dan orang tua, tapi konfliknya adalah perbedaan agama, itu perbedaan agama. Ini perbedaan agama itu tidak disebut langsung, tapi tersirat. Maka soal akidah jangan mengikuti orang tua kalau salah. Jadi Al-Quran membolehkan seorang anak beda pendapat dengan orang tua untuk urusan akidah, tetapi tetap kemanusiaannya, penghormatannya tetap harus dilakukan. Ini ayatnya nih. Wa in jahadaka, jika kedua orang tua, bapak dan ibu, memaksa kamu, ini ada unsur memaksa, ala antusyrika bi, supaya kamu menyekutukan aku. Nah ini kan soal akidah ini. Menyekutukan Allah itu di situ soal akidah, di situ yang kemudian ada soal agama. Kalau di dalam agama itu yang unsur pokok agama itu kan usuluddin, soal keyakinan. Jika kedua orang tua memaksa anaknya untuk menyekutukan aku, untuk menyekutukan Allah, apakah dalam bentuk memaksa kepada agama tertentu atau melakukan ritual yang menyalahi konsep tauhid, konsep syirik. Nah, Al-Quran meminta fala tutihuma ma laisa laka bi ilmun, yang kamu tidak memiliki pengetahuan apakah itu benar atau tidak, pokoknya kamu tidak boleh mengikutinya. Fala tutihuma, jangan mengikuti. Nah, jadi kebaikan-kebaikan tadi itu tidak berdosa. Saya berdosa dong kalau tidak mengikuti orang tua. Kalau orang tua menyuruh saya, menyuruh aku, menyuruh kami untuk ikut ritual yang termasuk syirik, atau untuk melakukan satu perbuatan tertentu, tidak berdosa, malah perintah supaya jangan diikuti. Bukan semuanya, itu dulu harus ada benang merahnya. Tetapi untuk urusan kemanusiaan dalam bentuk kaitan dengan penghormatan, penghargaan, apresiasi,
dalam sikap, dalam perbuatan, itu tetap harus dilakukan. Ini ayatnya. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan hendaklah kamu bersahabat dengan orang tua, bergaul dengan kedua orang tua yang memaksa kamu menyekutukan Allah itu dengan baik. Tapi di dunia, di akhirat lain urusan. Di dunia ini kenapa ditekankan pada anak-anak di dunia? Kenapa ditekankan di dunia? Urusan akhirat lain hitungannya kalau orang itu beda agama, beda keyakinan. Ada penekanan di dunia, ma'rufah, dengan cara yang baik, yang manusiawi, yang lembut, yang santun. Itu kira-kira sampai sini tergambar umum di mana penghargaan terhadap ibu. Tadi penyebutan secara khusus dan digambarkan beratnya seorang ibu ketika melakukan fungsi-fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi itu diawali dengan hamil, melahirkan, menyusui. Itu disebut dalam kajian perempuan itu fungsi-fungsi reproduksi. Berat gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, saya kira itu. Nah, ayat ini nyambung nanti dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Coba sambungkan ke surat Al-Ahqaf surat ke-46. Ustaz Udin nanti akan membacakan qori kita ayat 46 Al-Ahqaf. Maaf, surat ke-46 ayat 15 tertukar menyebutkannya. Suratnya ke-46 tadi tertukar Al-Ahqaf ayatnya 15. Mangga Ustaz Udin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini melengkapi surat Luqman ayat 14 tadi dengan redaksi yang hampir sama. Bapak dan Ibu bisa sama-sama kita melihat surat, memperhatikan, namanya tadabbur. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, apakah Quran biasa atau Al-Quran digital? Boleh saja. Menyimak saja juga boleh. Insyaallah masing-masing mendapatkan pahala insyaallah. Mari kita lihat ayat 15. Kembali dengan pesan yang sama. Wawasainal insan. Wasol lagi, yaitu Allah, kami berpesan, kami mengingatkan, kami mewajibkan, kami menetapkan. Begitu kira-kira. Al-insan kepada manusia. Allah kami itu. Kenapa menggunakan kami? Karena Allah melibatkan para rasul. Kan ini disampaikan kepada Rasul, melibatkan malaikat. Salah satu kepada al-insan. Al-insan itu manusia. Tapi ketika disebut kata al-insan manusia,
yang dari sisi suka lupa, karena insan itu dari kata nasiya yang artinya lupa. Jadi al-insan suka lupa. Biwalidayhi ihsana, agar berbuat ihsan. Ihsan itu berbuat kebaikan yang langgeng, yang terus menerus, yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Lagi-lagi seperti tadi disebut secara umum dulu kedua orang tua. Tetapi begitu Allah menguraikan peran ibu di bahasanya, deskripsinya, uraiannya disebut. Lagi-lagi yang disebut itu hamil lagi nih. Hamalatuhu, telah hamil. Hamil sendiri artinya hamilah itu membawa. Kenapa membawa? Karena selama ibu itu hamil tidak bisa memisahkan dengan bayinya, dengan janin. Dan nanti Allah akan menggambarkan salah satu yang cukup berat itu, apakah bisa tidur dengan posisi begini? Tunggu. Seorang ibu yang sedang hamil gimana posisi tidur? Apakah bisa BAB dengan cara yang tepat? Kan itu wahanan tadi. Nah, itu yang ingin digambarkan secara gerak dalam keseharian. Lalu dilukiskan dengan kurha. Kalau di ayat tadi wahnan. Wahnan itu untuk mengeluarkan adalah lemah, berat, susah. Jadi pilihannya tadi di ayat sebelumnya surat Luqman itu wahnan, yang artinya adalah ada kesulitan, ada problem yang didasarkan kepada keadaan yang lemah. Kalau ini menggunakan kurha. Kurha itu adalah artinya andai kata harus memilih, tidak akan dilakukan. Susahnya itu. Tapi ini kan sedang melaksanakan fungsi. Ada fungsi regenerasi, ada fungsi mengembangbiakan, ada harapan melahirkan keturunan, ada harapan menciptakan generasi yang lebih baik. Jadi kurha itu adalah sesuatu yang sebetulnya tidak disukai kalau dari sisi satu sisi lihat beratnya, tapi dikalahkan itu semua karena ada sesuatu yang bermakna, ada harapan, ada harapan, ada cita-cita, ada yang ingin dicapai, yaitu memiliki keturunan. Wawadoatu kurha, dan pada saat melahirkan pun disebut di sini wadoa itu artinya meletakkan, menyimpan, tapi maksudnya melahirkan. Gimana? Karena sekarang antara ibu dengan bayinya sudah bisa berpisah. Gitu. Sebelum melahirkan atau sebelum dilahirkan tidak bisa dilepaskan antara ibu dengan janinnya, Tapi setelah melahirkan atau dilahirkan, ibu bisa ada kesempatan ibu bisa berpisah dengan gitu. Lalu disebut di sini kembali lagi tentang durasi waktu, wa hamluhu wa fisaluhu, masa hamil dan masa menyusui itu salasuna syahra, 30 bulan. Apa maksudnya? Kalau ini sederhananya saja, kalau hamil 9 bulan,
Berarti masa untuk menyusui 21 bulan. Gitu. Nah, ini interval terendah 21. Sebab di ayat tadi sebelumnya disebut amain 2 tahun. 2 tahun itu kan 24 bulan. Jadi kalau ini kesimpulannya masa menyusui itu pilihan antara minimal 21 bulan maksimal 30 bulan. Tapi bagaimana kalau kurang dari 21 bulan? Nah, ada yang memahami perintah menyusui itu adalah kewajiban, tapi tidak ditentukan lamanya. Lamanya itu di ayat lain nanti adalah kesempurnaan. Jadi kalau ingin sempurna banget maksimal 30 bulan. Kurang sedikit 21 bulan. Di bawah 21 itu tidak disebutkan tapi dibolehkan. Tentang menyusui. Nah, sekarang berikutnya seperti apa Al-Quran memberikan panduan menghormati ibu, menghormati bapak, penghormatannya seperti apa? Nah, inilah doa. Ini termasuk doa 3 generasi. Nah, di ayat ini penghormatan kepada orang tua itu bukan hanya dengan sikap, dengan ucapan, tapi ada cara lain yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu dengan berdoa. Nah, ini bisa berlangsung ketika orang tua sudah wafat. Kalau dengan ucapan selama orang tua hidup, dengan memberikan selama orang tua hidup, nah itu membutuhkan. Tapi kalau doa waktu hidup sampai sudah meninggal, tetap itulah kebaikan, apresiasi terhadap ibu, terhadap orang tua. Maka di ayat ini dimunculkan doa 3 generasi. Sebutkan dulu siapa 3 generasi itu? Aku, generasi aku. Lalu ke atas kedua orang tua, ke bawah anak. 3 generasi itu. 3 generasi ini. Aku dulu, kemudian ke atas kedua orang tua, ke bawah anak. Apakah hanya sampai anak, sampai cucu ke bawah itu, dan seterusnya, karena nanti ada menggunakan kata dzurriyyah. Begitu ke bawah itu panjang. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini hatta idza balagha asyudda, hingga ketika seorang manusia itu sampai kepada kematangan. Kapan itu manusia dianggap memiliki kematangan? Yaitu wa balagha arba'ina sana, itu ketika seorang manusia mencapai usia 40 tahun. Kalau sudah 50 tahun nggak matang-matang, itu harus evaluasi. Tapi Al-Quran menyebut yang idealnya mulai kematangan, termasuk kematangan beragama, kematangan untuk orientasi kepada hidup setelah mati itu harus sudah muncul itu ketika memasuki 40. Ini sudah terlewat nggak matang-matang misalnya, itu perlu ada evaluasi tersendiri kok itu. Gitu. Nah, lalu setelah itu berdoa. Apa doa yang 3 generasi itu? Mari kita simak. Qala, lalu dia berkata dalam doanya, Rabbi, wahai Rabbku, auji'ni, anugerahkan kepada aku. Aku dulu nih yang pertama, ini generasi pertama nih, aku. Apa yang harus dilakukan oleh seorang aku? An ashkura nikmataka, supaya aku bisa mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepada aku. Jadi aku dulu. Nikmataka itu nikmat engkau, allati an'amta, yang telah engkau berikan alayya
kepada aku. Seperti apa rasa syukur itu harus diungkapkan? Kalau menurut Imam Ibnu Athaillah, ini Ibnu Athaillah saya kutip dalam kitab Al-Hikam halaman 64. Iya 864 ya. Kenapa saya tahu halamannya? Itu kan bahan kajian di Masjid Bila Inti. Bahas itu. Syukur itu ada 4. Satu, ada di dalam rasa, dan itu memenuhi bagian kalbu. Syukur dengan perasaan itu menyadari dengan penuh kesadaran, dengan keinsapan bahwa ini nikmat yang luar biasa. Ya Allah, saya mengakui, saya menerima, saya merasakan nikmat. Jadi betul ini dari Allah. Itu jadi nikmat. Rasa syukur yang pertama itu ada di dalam rasa, memenuhi seluruh kalbu, sehingga melahirkan ungkapan yang penuh kesadaran, keinsapan, dan ini membekas kuat. Yang kedua, bersyukur itu diikuti dengan pikiran. Hasilnya ada konsep dalam pikiran kita yang disebut mindset, pola pikir. Ini adalah karena nikmat dari Allah. Bisa punya anak, bisa punya keturunan, bisa ada fasilitasnya, bisa ada kemudahan, bisa jadikan anak-anak yang baik, memenuhi harapan. Itu. Yang ketiga, terucap. Jadi yang pertama kalbu, yang kedua pikiran, ketiga ucapan. Nah, ketika mengucapkan kata-kata yang harus diucapkan, alhamdulillah. Jangan diterjemahkan puji Tuhan, jangan, alhamdulillah saja. Jangan ucapan alhamdulillah, karena kalau puji Tuhan sudah ada yang kapling, ada yang punya. Ya, itu. Walaupun dari segi harfiah ya ada kedekatan. Ada apa? Jangan. Nanti kalau alhamdulillah kan melahirkan ada identitas, ada ciri khas siapa yang mengucapkan itu. Sumbernya kitab ini kan, Al-Quran. Jadi yang ketiga, baru syukur yang keempat dalam bentuk sikap dan perbuatan. Jadi ada 4. Nah, sikap dan perbuatan itu kalau orang tua langsung selama masih hidup. Kalau sudah meninggal, mungkin yang paling tetap nyambung dengan doa. Ya, jadi aku dulu, setelah kepada aku, berikutnya wa ala walidayya. Doa itu ditujukan kepada kedua ibu bapakku. Nah, ini bentuk apresiasi kepada ibu itu masuk di sini dalam konteks doa, sehingga dampaknya bukan kebaikan dunia saja, tapi kebaikan dunia dan akhirat. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, yang selanjutnya ini tadi bagaimana? Ada yang salah? Mic-nya bisa dimainin. Oh, mic-nya. Mana mic-nya? Nggak dipasang ya? Ya, atuh. Ini juga lali. Pak Barko. Jadi, coba. Nah, ini bentuk yang disebut oleh Ibnu Athaillah, bersyukur dengan sikap, bersyukur dengan perbuatan. Wa an a'mala sholihan taradahu. Dan agar aku melakukan amal soleh
yang engkau ridhoi. Nah, ini melakukan amal soleh bentuk syukur in action. Bersyukur dengan perbuatan. Karena 4 susunannya Ibn Athaillah membagi syukur 4. Pangkalnya ada di dalam kalbu, ditopang oleh konsep dalam pikiran, diucapkan pengucapannya alhamdulillah, lalu dibuktikan lewat perbuatan yang amal soleh. Amal soleh itu ada 3 yang disebut kata soleh itu. 1, taat kepada Allah, berarti sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum, sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Soleh itu saya menemukan, tapi lupa nih referensinya, kitab kalau masalah dari Ibn Taimiyah. Tapi ini kira-kira apa itu soleh itu? Muti'un billah wa rasulih, taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Orang yang soleh itu seorang yang taat. Tapi ada yang kedua dan ketiga. Nah, yaqumu bi islahin bainan nas. Kesalehan itu melahirkan satu sikap untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidup. Termasuk perbaikan lingkungan, sarana, prasarana, gitu. Nah, ini yang disebut dengan kesalehan sosial. Membangun masjid, memperbaiki jalan. Yang ketiga, bisulhi, menciptakan perdamaian. Kalau tadi perbaikan bisa fisik, yang disebut dengan sarana prasarana. Yang kedua, kesalehan itu menciptakan hidup yang rukun, ya, damai. Itu disebut dengan kesalehan sosial. Nah, kalau yang pertama menyangkut tentang iman, ketaatan kepada Allah. Kalau yang kedua dan ketiga itu dampaknya orang kafir pun bisa atas dasar kekafiran, rukun, membangun jembatan, bangun jalan, bisa peduli. Jadi kalau gitu yang pangkal yang mana? Yang pangkal itulah soleh itu ketaatan kepada Allah, tapi melahirkan kehidupan yang baik terhadap sesama dan lingkungan, begitu. Nah, gitu. Lalu berikutnya, mana ini untuk generasi ketiganya belum? Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, wa aslih, berikan perbaikan yang terbaik, terus yang terbaik untuk aku fi dzurriyyati, dalam keturunan aku. Nah, kenapa tidak disebut walad? Walad kan anak. Kalau dzurriyyah itu anak, punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Kalau anak punya anak kan cucu. Kalau nanti punya anak lagi, wah, mungkin kalau orang tua telepon dulu yang pernikahannya cepat, dimungkinkan ketemu. Kalau sekarang ya sampai itu, alhamdulillah Pak, bagus, belum dulu sampai cucu kita punya anak lagi. Punya cucu saja lah, generasi kita sudah, subhanallah gitu. Mungkin kalau generasi yang di atas kita, subhanallah, ya rasanya saya senang sedikit beruntung. Bapak dari Tasik menyaksikan beberapa anak punya cucu. Bapak saya hanya menyaksikan 1, 2, lupa. Subhanallah, tidak bisa semua. Subhanallah. Nah, itu yang dimaksud. Nah, lalu di ujung ayat, inni tubdu ilaika wa inni minal muslimin, aku tobat kepadamu dan aku bagian dari orang yang berserah diri kepada Allah dengan menjadi muslim. Karena muslim itu adalah makna harfiahnya penyerahan diri kepada Allah yang melahirkan kedamaian.
Saya kira sisanya kita isi dengan dialog, begitu. Nah, inilah tergambar bagaimana Al-Quran memberikan apresiasi, penghargaan kepada ibu. Bahkan saya ingin baru 2 ayat ya, 2 kelompok ayat. Coba Ustaz Udin, kita akan bahas singkat, tapi mohon dibaca dulu supaya mendapatkan keberkahan. Al-Isra 23 sampai dengan 25. Al-Isra itu 17. Suratnya ke-17, ayatnya 23 sampai dengan 25. Kalau ini tidak disebut ibu pada ayat ini, ketika ibu tidak diuraikan lebih detail, tapi hanya disebut dalam konteks kedua orang tua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا Sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, mereka maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertobat. Saya akan uraikan ringkas saja. Ayat 24, Allah menetapkan tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Itu kokohkan dulu iman. Allah menetapkan tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Setelah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka lanjutannya adalah tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Setelah kita beribadah kepada Allah, maka yang kedua adalah hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Tapi ini disebut orang tua tanpa dibedakan, tanpa ada uraian tugas khusus ibu.
Lalu di sini disebutkan keadaan orang tua yang dimungkinkan sampai lansia. Di ayat itu dia masih imma ya bulgona indakal kibaro, apabila keduanya bapak dan ibu atau salah satunya bapak saja atau ibu saja sampai usia lansia, maka Al-Quran mengingatkan jangan berkata jangan membentak. Sebaliknya ucapkan saja kata-kata yang santun. Mengapa kata-kata dan membentak tidak boleh dilakukan? Orang tua itu masih bisa mengingat ketika dia susah ngurus anak. Sedangkan yang terjadi ketika sepuh, beliau sudah tidak bisa sanggup berpikir karena sudah mulai sepuh. Jadi kalau seorang anak berkata kenceng, orang tua tersinggung psikologinya karena dia masih bisa mengingat dengan baik susahnya, repotnya saat ngurus mereka ketika balita. Itu psikologi lansia. Oh, iya. Waqullahumma kan sudah tadi. Tapi sebaiknya di ayat 24 kamu merendahkan saya. Ini kata-kata saya pujana karena penuh kasih sayang. Tentu karena manusia tidak punya sayap, ini maksudnya ekspresi tubuh, gestur. Tapi di sini yang digunakan dengan meminjam kepada burung sayap. Kata saya pujana dulu, sayap-sayap kerendahan hati. Karena penuh kasih sayang terhadap orang tua. Gitu. Tapi tidak boleh sama dengan Allah sampai setingkat ruku atau sujud. Jangan. Walau itu begitu kira-kira. Lebih baik doakan saja. Ya Tuhanku, sayangilah mereka. Itu sebanding dengan kasih sayang yang sudah mereka berikan kepada aku ketika aku kecil. Nah, ayat 25 ini untuk menggambarkan bagaimana kalau kita pernah punya dosa kepada orang tua, lalu orang tua kita sudah meninggal. Baru sadarnya setelah orang tua sudah tidak ada. Jawabannya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Ketika kamu menyesali, ketika kamu merasa ada yang kurang, itu lalu sekarang kamu intakun usulin, lalu kamu sekarang soleh. Dulu waktu muda pernah membentak, mungkin pernah buat salah, sekarang disadari banget penyesalan itu. Lalu kamu sekarang jadi soleh, selalu mendoakan ke orang tua dan terus kamu perbaiki. Jawaban terakhir ayat, Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang tobat. Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang tobat, yang menyadari di masa lalunya pernah terucap kata-kata yang menyakiti kedua orang tua. Saya kira demikian. Itu sudah ada banyak nih ayat gabungkan. Di situ tergambar bahwa penghormatan kepada ibu itu tidak dilepaskan dari struktur tentang bagaimana seharusnya itu terkait dengan hidup setelah mati, terkait dengan kesolehan, terkait dengan pandangan agama lebih lengkap. Jadi peristiwa ibu itu tidak hanya dipandang sebagai masalah sosial, kemanusiaan, duniawi saja, tapi terpadu
pandangan Al-Quran itu dengan kehidupan akhirat. Karena muara hidup kita itu ke akhirat. Demikian Bapak dan Ibu yang terhormat. Selanjutnya kita akan seperti biasa melengkapi kajian ini dengan dialog, dengan interaksi, dengan ngobrol-ngobrol yang berisi dan bermakna. Siapa yang kamu mulai? Mangga, Bapak Bagus. Kaitan dengan menghormati ibu, orang tua. Kita ada itu ya, ungkapan ridho Allah, ridho walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Pertanyaannya itu apakah stressingnya hanya ibu atau kedua orang tua? Bisa. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua gitu kan. Ridho Allah, ridho walidain kan gitu ya. Ridho Allah tergantung dari ridhonya orang tua. Apakah orang tua di situ lebih banyak kepada ibu atau dua-duanya? Jadi mohon penjelasan. Iya. Kalau jawabannya dari sisi harfiah disebutkan walidain. Walidun itu seorang yang melahirkan. Walidain itu bapak dan ibu. Jadi kata-kata walidain dari sisi harfiah itu sudah mencakup kedua-duanya. Itu mencakup kedua-duanya. Tapi kalau dilihat bagaimana Al-Quran lebih merinci tentang ibu tuh mendapatkan porsi uraian yang lebih detail tadi, terutama dikaitkan dengan proses kehamilan, melahirkan, mendidik, merawat dan membesarkan. Lalu dihubungkan dengan sabda Nabi yang Rasulullah menyebutkan 3 kali kepada ibu, ummuka, 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 baru apakah sekali, maka tentu lebih prioritas keriduan ibu. Itu tafsirnya. Tapi tidak berarti bapak tidak menentukan. Jadi ada cakupan keduanya, tapi juga pun ada stressing. Oleh sebab itu bagaimana orang tua harus bijaksana, ini yang harus kita mungkin saya juga harus belajar banyak. Ya, jadi kalau menghadapi anak yang kelihatan belum menyadari ayat ini, kita tidak boleh menyikapinya dengan anak keras kita keras. Itu yang susah, tapi bisa diwujudkan. Tapi kita mungkin ketika anak mulai keras, kita sedikit menahan supaya dia tidak melakukan kesalahan yang lebih berat. Kalau nanti merembet terus bergulir, itu nanti bisa jatuh kepada yang itu. Kita satu, kedua, kalau kemudian ada tindakan sesaat, jangan sampai kemudian berkelanjutan sampai tidak ridho sepanjang seumur umur. Itu merugikan anak kasihan. Karena ridho Allah sangat tergantung kepada ridha bapak dan ibu, itu terutama ibu. Jadi kalau gitu ibu dan bapak jangan sampai berkepanjangan kesel atau marahnya kepada anak gitu. Biasanya orang tua kan kalau sudah terucap, setelah itu nyesel dan tetap kasih sayangnya muncul kembali gitu. Untuk apa? Itu juga membantu anak supaya anak tidak jatuh kepada perbuatan ya tidak diridhoi Allah, karena ridha Allah sangat tergantung kepada terutama kalau boleh diikat ibu. Begitu wallahu a'lam bishawab, Allah lebih tahu yang tepat. Begitu pemahaman saya begitu. Tapi terkait dengan tadi ayat Al-Isra itu mengatakan gitu ya. Sekarang kalau tidak diucapkan, cuma gerendengan aja di hati saja. Ya, ini babe gue ini rese. Oh, kalau gini. Orang kayak gitu. Perbuatan manusia itu, Pak, pertama di awal di hati itu sudah dapat 1 poin. Ketika masuk pada pikiran jadi 2 poin. Ketika diucapkan jadi 3 poin. Gitu. Ketika kemudian berkelanjutan jadi 4 poin. Jadi kalau hanya di hati 1 poin. Gitu aja kira-kira jawaban sederhananya bisa mudah dipahami. Jadi idealnya gimana? Tidak ada
di hati juga gitu. Tapi tentu kata-kata yang harus ditekankan adalah tadi in takunu sholihin Al-Isra 25, jika kamu benar-benar soleh, fa innahu kana lil awwabina ghafura, ketahuilah dengan penuh kesadaran bahwa Allah itu Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang tobat. Itu yang membesarkan kita. Gitu. Kasih sayang Allah bisa membuat kita yang sedang kita mungkin merasa sempit, merasa repot karena kita pernah berbuat yang tidak baik kepada kedua orang tua, tapi ternyata asal sholihin dan tobat gitu. Maka Allah lah yang akan mengambil sikap, mengambil keputusan untuk Ghafurun Awwabin, Maha Pengampun, banyak mengampuni, suka mengampuni. Kita betul-betul harus awabin. Awabin itu tobat yang tulus, tobat yang sungguhnya, yang oleh Al-Quran disebut nasuha. Pada surat At-Tahrim ayat 8, tobat yang sejatinya itu disebut nasuha. Begitu. Wallahu a'lam. Oh, Ustaz Udin? Enggak, Ustaz Ibu, Ustaz Udin. barangkali ada, silakan Ibu. Ya. Mangga, oh ya boleh, siapa dulu dibantu Mas? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, sebenarnya ini cerita ini bukan cerita yang akan saya tanyakan ini sangat dekat sekali hubungannya dengan saya, Ustaz, istri. Paling tidak itu sama dengan keponakan saya terjadi seperti itu. Jadi pada dasarnya Iya Pak. pada dasarnya hubungan antara ibu dan anak ini tidak akur sama sekali. Sebenarnya ibunya mau melakukan pendekatan, tapi anak ini merasa dibedakan sekali perbuatan antar anaknya gitu. Jadi merasa tidak adil antara memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi sampai sekarang ini si anak ini dendam sekali. Si ibu juga merasa saya nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi dia lebih sayang. Sampai sekarang bahkan tegur siapapun seadanya saja, dan cium tangan juga tidak pernah. Bagaimana saya mensikapinya hal tersebut sebagai orang yang dekat dari mereka semua. Dan ini memperparah lagi hubungan antara adik kakak ini, akhirnya tidak akur sama sekali. Bahkan bertegur sapa aja juga seadanya. Itu akibat dari ibu yang tidak memperlakukan anaknya dengan adil. Yang satu dipuja-puja, yang satu tidak bagus. Jadi yang hatinya sudah mengeras semua nih, Ustaz. Mengeras semuanya, kedua-duanya, kecuali terutama anaknya. Perempuan ini sangat merasa dizolimi, merasa disingkirkan. Padahal ibunya juga curhat ke saya juga, ya anak saya kok susah sekali seperti ini. Jadi dengan melihat keharmonisan antara dia dan anak laki-lakinya dan keluarga anak laki-lakinya, dia merasa benar-benar terpuruk sekali, dia merasa dizolimin dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana cara mensikapinya untuk hal tersebut? Kira-kira seperti itu. Baik, sangat jelas. Kalau saya mencoba menghubungkan dengan Al-Isra 25, karena tadi intakunu sholihin itu harus ada upaya-upaya melakukan perbaikan. Kan tadi sholih itu tadi salah satunya perbaikan. Nah ini harus dihubungkan dengan komunikasi. Ketika dua pihak tidak ada yang memulai untuk rekonstruksi, dibongkar saja keseluruhan, lalu kembalikan lagi kepada posisi yang normal. Nah, kalau tidak ada yang memulai, tidak akan pernah terjadi perubahan. Jadi harus ada yang memulai.
Tuh, kalau kedua belah pihak tidak ada yang memulai, coba ada pihak ketiga yang memulai. Yang disebut Al-Quran itu menyebut itu ya juru damai, yaitu pekerjaan yang mulia, mencairkan. Tuh, mungkin pendekatannya harus psikologi banget. Itu pertama nih bisa Bapak mungkin saya rekomendasikan jadi pihak pendamping yang bisa. Caranya mudah-mudahan teorinya ini wallahu alam kebayang sama saya, bicarakan sama ibu gimana bisa harus memulai, karena ini ibu bicarakan kepada si kakak, tapi kakaknya anak perempuan atau laki, kan itu ada 3 pihak, ada ibu, ada anak 1, anak kedua, kan ada 3. Nah ini peran si narahubung ini yang harus proaktif. Jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk perbaikan, itu harus ada yang menjembatani. Jembatan. Caranya adalah salah satunya coba ajak bicara dari hati ke hati. Ungkapkan tentang betapa itu akan menimbulkan keruwetan. Ruwet itu di dunia ruwet, di akhirat lebih berat. Itu kenapa tidak diselesaikan sekarang? Gitu. Nah itu didialogkannya harus berulang-ulang dengan bahasa yang lembut, menyentuh perasaannya, menyentuh kerohaniannya terus, sehingga hasilnya mereka bisa intaqul sholihin. Jadi ada perbaikan-perbaikan, lalu kemudian meninggalkan perasaan-perasaan tidak nyaman yang selama ini ada, maka Allah akan mengampuni semuanya, lalu mengembalikan lagi kepada keridhaan. Akan nyaman lah setelah diungkapkan dan komunikasi. Wallahu a'lam. Tapi itu sebenarnya ternyata sudah sangat lama sekali, Ustaz. Apalagi kalau sudah lama semakin didiamkan, tidak harus kan? Anaknya tidak sholat. Tidak apa-apa. Begitu. Tidak apa-apa. Belum terlambat untuk selalu melakukan islah, sulhu, yang itu merupakan kata bentuk daripada kesolehan. Dan kesolehan itu taat kepada Allah, perbaikan, perdamaian gitu. Nah ini kan untuk perbaikan komunikasi, perbaikan relasi. Begitu kira-kira wallahu alam sampai terus. Nah siapa yang bisa menjadi jembatan, luar biasa pahalanya besar. Masya Allah, itu bonus. Gitu kira-kira wallahu alam, ya Allah. Beragak sambil terus berdoa, mudah-mudahan tetap mencairkan sesuatu yang selama ini membeku sedemikian rupa. Kepada siapa berikutnya? Ustaz Udin atau siapa? Enggak. Enggak ada saya deh. Mangga, ada yang mau disampaikan dari Ibu? Mangga, silakan Bu Bagus, mangga. Kurang terdengar sama saya pun. Pelan suara Ibu atau sayanya yang tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ayah yang sering sekali melakukan ngecam anaknya. Asam uratnya keram banget dan kaki. Punten ya, saya tidak sopan ini, tapi tidak. Yang sering sekali mengecam anaknya, seperti istilahnya mengatakan nakal, anaknya itu keparat gitu. Nah itu bagaimana tuh dengan kondisi yang tadi itu Pak? Anaknya masih kecil atau sudah dewasa? Anaknya sudah dewasa, sudah sekitar dia sudah dewasa lah. Kalau masih kecil mungkin ayahnya tidak seperti itu, tapi setelah dewasa
ayahnya sudah sepuh, tapi ayahnya sering sumpah serapah terhadap anak-anaknya itu. Nah itu bagaimana Pak? Seperti merasa tersaingi oleh anaknya. Ada seorang ayah yang seperti itu, sehingga si anak ini merasa, aduh kok ayahnya kok seperti ini ya? Ya. Ya apa yang harus dilakukan oleh anaknya Pak? Terima kasih. Ini kalau ini sumber masalah ada di orang tua kalau ini. Iya, iya. Betul. Kalau ini, nah berarti ini bukan kenakalan anak. Kalau ini itu bukan kenakalannya. Permasalahan ada di orang tua. Pada surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi itu tergambar orang tua yang bijak. Karena mendoakan untuk aku, mendoakan ibu bapakku, mendoakan anak-anak. Itu yang seharusnya ideal itu. Itu gambaran yang ideal tadi pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu orang tua yang wisdom, ya gitu. Nah, kata-kata yang meluncur dari orang tua itu secara psikologi amat berat. Satu, bisa berarti doa. Berarti dia mendoakan doa yang buruk bagi anak-anaknya. Jadi doa itu tidak selalu dengan permohonan. Kata-kata itu doa. Yang kedua, ucapan itu kan bisa tembus ke dalam rasa. Anak akan terasa seperti busur panah yang dilepas, lalu kemudian nancep sampai terasa sakitnya. Jadi anak luka perasaannya. Itu. Iya. Kemudian kalau anaknya tidak sholihin, berbalik anak juga melakukan hal yang sama kepada orang tuanya. Maka itu menjadi potensial membangkitkan anak yang durhaka. Tapi kalau anaknya sholihin, maka mungkin rasa sakit itu tidak berkepanjangan. Lalu anak akan bagaimanapun itu orang tuaku. Anak mengalahkan perasaannya dengan kearifannya. Gitu. Nah, sekarang tidak tahu anaknya itu kualitas yang mana kan gitu. Tapi kalau diucapkan terus menerus, yang satu belum selesai muncul lagi, yang satu masih membekas, panahnya belum dicabut, keluar lagi. Jadi kumulatif menumpuk. Gitu. Jadi bagi keluarga, bagi anak ini betul-betul ini cobaan. Apakah dia menyikapinya dengan tepat atau menyikapinya dengan perasaan kemanusiaan yang kegel banget gitu. Nah kan itu sudah dosa anak kepada orang tua kalau begitu. Tapi penyebabnya adalah orang tua. Jadi orang tua pun juga perlu evaluasi kalau begitu. Bukan hanya anak yang harus evaluasi itu, tapi juga orang tua. Gimana solusinya? Lagi-lagi ini korotan ini kayak benang kusut. Kalau kusut-kusut banget sih enggak. Mungkin ada pihak yang berusaha mendekati orang tua begitu. Bisa nggak ada orang yang bisa ngobrol lebih santai, lebih komunikatif, persuasif itu, sehingga dalam bahasa Sunda China heran lauknya benang, airnya tetap jernih, tapi ikannya yang jadi tujuan bisa diperoleh, didapat. Begitu kira-kira. Subhanallah. Kalau dalam posisi seperti itu, apakah sama ketika anak yang durhaka kepada orang tua itu dosanya sangat besar? Nah ini kan kebalikannya, ada di posisi orang tua. Ketika orang lebih berat orang tua karena dia jadi penyebab anak. Kalau anaknya sholihin, anak yang dapat poin, bisa menyinggapi orang tua dengan tata hormat. Tapi kalau anaknya kemudian sami mawat, lalu anak kemudian jadi kesel, marah seorang tua, penyebabnya siapa?
Kan penyebab itu yang lebih tinggi. Itu. Tepat nggak kalau ada kalimat anak durhaka kepada orang tua dengan kelakuannya, lalu orang tua durhaka kepada anak, apakah Durhaka kepada Allah? durhaka kepada Allah? Satu, orang tua tidak memberikan fungsinya dengan baik. Orang tua penyebab anak itu terpeleset dalam kesalahan. Itu 3 poinnya. 1, orang tua tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah. 2, orang tua itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. 3, menjadi penyebab anak terpeleset ke dalam dosa. Nah, jadi sahabat penyebabnya tadi. Kan? Itu wallahualam. Tidak mudah kan jadi orang tua juga ternyata. Subhanallah. Itu perlunya ngaji itu seperti ini. Saya juga mendapat manfaat dari ucapan saya sendiri. Ya Allah, untuk mengingatkan, untuk meluruskan, untuk begitu Pak Ustaz tadi. Bagaimana? Oh Pak, sambung menyambung aja, kok tidak apa-apa sini belum ada ke Banjarnegara Bapak? Masih ada? Waalaikumsalam. Saya ibu tapi yang satu itu budi, artinya apa? Yang langsung Ibu tiri. bukan. Suami dari kakak. Iya. Saya istri dari kakaknya. Wah. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan, bobot bagaimana supaya katakanlah saya mengikuti apa yang tadi sudah sampaikan. Ini betul-betul kan sama dengan orang tua ya. Meskipun tidak mengandung, tidak menyusu, tapi saya itu dulu kecil sampai dengan saya. Oh, orang tua yang membesarkan ya kategori ini. Ya. Betul. Nah, sampai pada waktu itu ada permintaan orang tua, apapun nanti perjalanan saya itu secara dokumentasi tetap orang tua. Tetapi contohnya saja yang saya masuk. Jadi waktu saya selesai sekolah terus nikah itu diucapkan saya tuh anaknya Pak Bude. Mohon maaf saya pamit duluan. Oh, mana? Tetapi secara dokumentasi tetap Bapak Ibu saya. Satu. Yang kedua, apakah saya harus sampai dengan misalnya ada waktu itu misalkan dibatalkan karena beliau tidak sempat secara fisik ibadah haji, kan ada istilah dibatalkan ya? Tidak sempat menunaikan ibadah haji Secara fisik karena sudah almarhumah. Iya. Lalu disarankan dibatalkan. Apakah saya itu yang tidak menguasai betul pemaknaan dibatalkan itu? Oh, iya, itu poinnya ya, itu Ya. poinnya. Nah, bagaimana itu? Tapi saya memang ikhlas saja. Iya. Berarti saya akan menjawab secara umum dan secara khusus saya akan menjelaskan tentang badal haji ya. Nah, gitu kan. Enak nih komunikasinya, jadi karena Bapak runtut dalam menjelaskan. Gini. Tadi ada konsep umun dan walidan. Umun itu kan bisa ibu yang melahirkan, bisa ibu yang membesarkan. Ibu yang membesarkan itu tanpa melahirkan siapa? Bisa ibu tiri, bisa ibu asuh, bisa siapa kan? Bisa ibu guru barangkali. Pokoknya pengertiannya sangat luas. Tapi ibu yang memang secara biologis tidak melahirkan. Bagaimana Islam memandang? Tetap harus hormat dengan penghormatan yang subhanallah. Apalagi kalau itu tidak ada hubungan darah. Kalau bude, apa masih hubungan darah? Tidak ada hubungan darah tuh luar biasa. Orang lain bukan siapa-siapa, punya kepedulian untuk merawat anak, membesarkannya. Subhanallah, satu sisi pekerjaan. Lalu anak cenderung untuk tidak hormat kepada ibu angkat atau angkat. Aduh, tidak bisa. Logika siapa, perasaan siapa, nurani siapa? Tanpa masuk Islam juga ditemukan ajaran tentang kemanusiaan yang melahirkan etika. Itu. Jadi apalagi penting panjenengan dari sini ada hubungan darah kan, bukan siapa-siapa kok. Itu bude itu kakaknya ibu kan, atau kakaknya bapak gitu.
Itu satu sisi. Jadi memang mengangkat anak itu pekerjaan yang mulia. Kalau bapak ibu kandung itu kewajiban, kalau tidak terlalu deh darah daging kamu gitu kalau bahasa sederhananya. Satu ya, clear sampai di situ. Islam sangat menekankan. Sekarang saya akan masuk kepada pertanyaan kedua soal badal haji. Ibadah haji itu memiliki keistimewaan tersendiri. Luar biasa ibadah haji itu. Nah, keistimewaan yang pertama, ibadah itu menjadi inti dari keseluruhan rukun Islam. Makanya diletakkan kelima. Tuh, subhanallah. Dan itu berat ibadah haji itu. Sekarang berat antrinya. Berat biayanya. Subhanallah. Sehingga Allah memberikan Rasul memberikan tidak ada balasan bagi ibadah haji itu kecuali surga. Terutama bagi haji yang mabrur. Tidak ada balasan dan apalagi kecuali mendapatkan kenikmatan surga yang tinggi. Satu. Tapi kewajibannya oleh Allah tidak seperti sholat ya. Dalam satu hari 17 rakaat. Ini cukup sekali seumur hidup. Itu satu. Nah, karena demikian penting, demikian berat, demikian ibadah haji, maka dalam ibadah haji ada badan. Gitu. Nah, gimana teknisnya? Badal itu artinya pengganti atau yang mewakili, yang menggantikan atau mewakili. Siapa teknisnya? Orang itu hanya bisa menghajikan satu orang, Pak. Tidak bisa menghajikan 2, 3, apalagi puluhan. Dan itu penyimpangan, saya tak percaya. Misalnya bayar 5 juta, lalu dihajikan, lalu dapat sertifikat. Saya masih ragu, lebih baik tidak dilakukan. Apa betul dia menghajikan? Padahal haji itu hanya bisa satu orang menghajikan satu orang. Itu. Nah, kenapa begitu? Kalau untuk ibadah manasik yang lain bisa double, tapi ada satu yang tidak bisa, yaitu wukuf. Wukuf kan waktunya bersamaan, tanggal 9, mulainya jam 12, minimal sampai maghrib, minimal itu sampai terbenam matahari. Dan nggak bisa diganti double misalnya. Kalau untuk tawaf untuk saya, tawaf untuk A, untuk B, untuk C, karena waktunya enggak dari segi manajemen dimungkinkan berulang-ulang. Tawaf bisa, saya bisa, ya marot bisa, karena waktunya 10, 11, 12 kan 24 ya. Tapi wukuf kesimpulannya tidak bisa menghajikan berulang-ulang. Satu orang menghajikan 2 orang lebih tidak bisa. Yang bisa adalah satu orang menghajikan 1 orang. Itu satu hukumnya itu. Nah, di masyarakat kan ada ya, saya mengetahui walaupun saya belum penelitian, tapi saya mendengar termasuk di Tasik Selatan, saya mendengar juga di Sukabumi juga, di beberapa tempat saya mendengar proses penghajian dengan biaya yang murah gitu. Satu, siapa yang sebaiknya menghajikan? Yang sudah pernah haji. Jangan menghajikan yang belum, lalu dirinya dulu lakukan. Gitu. Jadi nomor 1 syaratnya adalah yang menghajikan adalah orang yang sudah jadi haji atau haja. Lalu siapa lagi yang utama? Orang yang paling dekat dengan almarhumah, bisa anak, bisa anak yang dibesarkan. Monggo. Syarat berikutnya adalah ketika hidup almarhum memang sudah kena kewajiban haji, gitu. Kalau selama hidup almarhum memang belum mencukupi kewajiban haji, tidak perlu dihajikan. Oh, Gusti Allah sudah tidak mewajibkan kok kepada yang tidak kan manistatoa, dengan catatan bahwa almarhum atau almarhumah selama hidupnya belum haji, tapi sudah mampu untuk haji. Apa sudah jelas? Itu saja.
Gimana? Mas Pak Udin mau izin tadi ini pamit dulu cukup atau masih ingin dilanjutkan? Ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, alhamdulillah pengajian dalam rangka 22 Desember dengan tema adalah keluarga rupanya tidak terasa bisa mengangkat berbagai persoalan ya di sekitar kita. Mungkin sekali tematik juga boleh Pak Bagus gitu ya, bisa kira-kira terangkat muncul persoalan-persoalan yang harus diselesaikan di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu sudah sampai di ujung, mari kita menutup pengajian ini dengan bersama-sama beristighfar. Istighfarnya kiparat istighfar, sayyidul istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana la ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa kita adalah bersama-sama membaca kiparat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.